Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Auli Alianti. I am from Management 23 Class T. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah disampaikan atau mereview ulang, yaitu tentang supply chain management dalam manajemen retail yang diampu oleh Ibu Cikwita Maharani untuk tugas mata kuliah manajemen retail. Nah, untuk pengertian supply chain management tersendiri juga yaitu proses pengelolaan aliran barang, informasi dan juga keuangan yang terjadi mulai dari pemasok, produsen hingga ke tangan konsumen akhir. Nah, dalam dunia retail modern seperti sekarang, yaitu seperti Indomaret, Alfamart, dan juga yang lainnya, supply chain management ini sangat berperan penting untuk menjaga agar barang selalu tersedia di toko, biaya operasionalnya tetap efisien, dan tentunya konsumen merasa puas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa supply chain management ini adalah tulang punggung dari operasional bisnis retail. Oke, next. Slide selanjutnya yaitu konsep dasar supply chain management. Di sini ada 3 poin, yang dimana yang pertama itu ada definisi, yang kedua tujuan utama supply chain management, dan yang ketiga itu ada aliran utama dari supply chain management tersendiri. Yang pertama itu ada definisi. Secara konsep supply chain management adalah integrasi dari berbagai proses bisnis yang menghubungkan antara si pemasok kepada produsen, kemudian ada distributor juga, dan peritel dalam suatu sistem yang terpadu. Kemudian ada tujuan utama supply chain management, yaitu mengurangi total biaya distribusi dan logistik, kemudian ada meningkatkan kecepatan serta akurasi pengiriman barang, dan yang ketiga menjamin kepuasan pelanggan. Nah, dengan 3 tujuan ini, yang pertama kan mengurangi total biaya distribusi dan logistik. Tentunya ini sangat penting bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman itu tidak terlalu besar, jadi dapat menekan biaya tersebut gitu. Kemudian yang keduanya ada meningkatkan kecepatan serta akurasi pengiriman barang. Nah, dengan adanya rantai pasok ini, jadi kan barang menggunakan teknologi ya kalau sekarang mah. Nah, itu bisa pakai real time. Jadi yang dimana barang itu diambil atau disimpan dulu di gudang gitu untuk persediaan tetap stabil sebelum melakukan pemesanan lagi gitu. Jadi ketika si barang sudah menipis, sudah ada di batas dari analisis tersebut gitu, maka si retail tersebut akan memesan barang ke produsen gitu. Nah, melalui rantai pasok juga itu meningkatkan kecepatannya tersebut dan akurasi pengiriman barang. Ini juga termasuk ke dalam menjamin kepuasan pelanggan karena pelanggan tidak menunggu lama dan barang selalu ready. Gitu. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu SCM ini memiliki 3 aliran utama. Yang pertama ada aliran barang yang dimana itu dari pemasok ke konsumen gitu, yang mengirim barang. Pertama kan dari produsen melalui distributor mengirimkan barang kepada retail, kemudian dari retail menjual kepada konsumen. Nah, itu disebut aliran barang karena mengirimkannya hanya dalam bentuk barang saja. Kemudian ada aliran informasi, ini berupa data penjualan dan juga stok. Nah, yang ketiga itu ada aliran keuangan, yaitu pembayaran antar pihak dalam rantai pasok. Nah, dengan 3 aliran ini, proses distribusi bisa berjalan lebih efisien. Nah, selanjutnya peran supply chain management dalam manajemen retail. Di sini ada 4 poin yang dimana yang pertama itu menjadi penghubung antara pemasok dan juga pelanggan akhir. Yang kedua itu ada membantu retail memahami kebutuhan konsumen dengan data penjualan. Kemudian yang ketiga ada mengatur stok dan distribusi agar efisien. Dan yang terakhir itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time, POS, ERP, dan yang lainnya. Nah, ini selaras dengan tujuan yang tadi disebutkan bahwa dengan adanya rantai pasok ini akan menjaga stok yang ada di perusahaan retail gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan terkait dengan peran
si supply chain ini. Yang pertama itu dalam dunia retail, SCM berperan sebagai jembatan penghubung antara pemasok dan juga pelanggan akhir. Misalnya saat stok di toko menipis, sistem supply chain management ini akan otomatis memberitahu pemasok untuk mengirimkan barang baru. Selain itu juga supply chain management juga membantu perusahaan memahami perilaku konsumen melalui data penjualan. Dengan data tersebut, retail bisa mengatur stok dan distribusi dengan lebih efisien. Supply chain management juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data seperti penggunaan sistem point of sales dan enterprise research planning. Nah, adapun tujuan dari supply chain management dalam bisnis retail ini juga yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan barang di toko agar pelanggan tidak kecewa ketika mencari barang tersebut. Secara otomatis di toko tersebut selalu ada gitu stoknya. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya logistik dan penyimpanan supaya efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kecepatan pengiriman barang dari gudang ke toko. Keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan yang konsisten. Dan yang terakhir itu menjamin kualitas produk tetap baik hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi si supply chain management ini bukan hanya soal logistik saja, tetapi juga soal bagaimana menjaga pengalaman belanja pelanggan. Nah, slide selanjutnya yaitu tahapan implementasi supply chain management dalam bisnis retail. Nah, dalam implementasinya, supply chain management biasanya melalui beberapa tahapan perkembangan, yaitu yang pertama ada informal, di mana sistem ini masih sederhana dan belum terstruktur. Kemudian yang kedua itu ada fungsional. Ini mulai diterapkannya di tiap bagian seperti gudang atau distribusi. Kemudian ada integrasi internal. Nah, data dari setiap bagian mulai dihubungkan dalam satu sistem. Dan yang keempat itu ada pengembangan usaha, yaitu tahap di mana supply chain management ini sudah optimal dan mendukung ekspansi bisnis. Contohnya seperti Indomaret yang sudah menggunakan sistem terintegrasi di seluruh Indonesia. Nanti di slide selanjutnya lagi ada pembahasan tentang studi kasus Indomaret. Nah, slide selanjutnya yaitu ada jenis produk dalam supply chain management. Nah, dalam supply chain management ini produk dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama produk fungsional dan juga produk inovatif. Dan dimana si produk fungsional ini yaitu produk yang permintaannya itu stabil dan mudah diprediksi seperti sembako atau kebutuhan lainnya, kebutuhan harian seperti itu. Tetapi kalau produk inovatif yaitu produk yang berubah sesuai tren pasar, misalnya produk fashion atau elektronik, kosmetik dan yang lainnya gitu. Nah, setiap jenis produk ini membutuhkan strategi supply chain management yang berbeda, yang dimana produk fungsional menekankan efisiensi biaya, sedangkan produk inovatif menekankan kecepatan dan fleksibilitas distribusi. Karena ketika produk inovatif ini sedang berjalan gitu, nah tren pasar memungkinkan, misalkan saya ambil contoh dari parfum. Nah, di pasar itu yang terkenal itu ada salah satu brand parfum dari Scarlett misalkan ya. Tetapi permintaan pasar itu membludak, makanya adanya produk inovatif ini. Jadi supply chain ini berjalan sesuai dengan yang diminta oleh pasar. Dan ketika pasar permintaannya banyak gitu, maka si SCM ini harus menekankan si kecepatan dan fleksibilitas distribusinya tersebut agar pelanggan tidak kecewa dan stok tetap ada gitu. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga banyak berperan dalam supply chain management dalam retail gitu. Jadi teknologi ini menjadi kunci utama dalam supply chain management modern. Beberapa teknologi yang sering digunakan yaitu yang pertama point of sale. Jadi ini untuk mencatat transaksi dan mengirim data stok secara real time. Kemudian ada enterprise research planning, yaitu mengintegrasikan semua data operasional perusahaan. Yang ketiga ada IoT dan RFID untuk pelacakan barang secara otomatis melalui sensor.
Dan yang terakhir ada big data analysis. Nah, ini untuk menganalisis pola pembelian dan membantu perencanaan stok selanjutnya. Nah, dengan teknologi ini, retail bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan efisiensi sesuai dengan permintaan pasar gitu. Jadi disesuaikan si barang yang akan diadainya begitu. Nah, selanjutnya ada logistik dan distribusi. Jadi, logistik ini adalah bagian paling penting dari supply chain management yang dimana mencakup transportasi, penerimaan, penyimpanan, dan juga pemasangan barang. Jadi, untuk mempercepat proses ini, retail besar biasanya menggunakan distribution center sebagai pusat penghubung antara si produsen dan toko. Kemudian selain itu juga ada sistem cross-docking yang dimana barang langsung dikirim dari pemasok ke toko tanpa perlu disimpan lama di gudang. Ini sangat menghemat waktu dan juga biaya. Nah, sekarang bisa kita lihat ada studi kasus Indomaret seperti yang tadi dijelasin di beberapa slide pertama, yaitu akan membahas terkait dengan Indomaret. Nah, sekarang ini bisa kita lihat contohnya Indomaret memiliki lebih dari 22.000 gerai di seluruh Indonesia dengan wilayah distribusi yang sangat luas. Tentunya ini menghadapi tantangan. Indomaret ini menerapkan supply chain management terintegrasi berbasis teknologi agar seluruh proses pengiriman dan juga pengisian stok bisa berjalan lancar di semua cabang. Jadi dengan tersebarnya gitu banyaknya gerai Indomaret di seluruh Indonesia, tentunya ini akan menghambat distribusi gitu. Jadi si supply chain management yang terintegrasi berbasis teknologi ini sangat berperan penting gitu bagi si Indomaret ini, karena ini akan menjamin kepuasan pelanggan, kemudian stoknya selalu ready gitu di Indomaretnya, dan itu tidak akan mengecewakan para pelanggan yang sedang mencari suatu barang yang diperlukan seperti itu. Makanya menggunakan supply chain management yang terintegrasi berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada strategi supply chain management yang diterapkan di Indomaret. Strategi yang dilakukan di Indomaret ini yang pertama itu membangun lebih dari 30 distribution center di berbagai wilayah sesuai dengan 22.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut. Kemudian menggunakan sistem ERP dan POS agar si pencatatan data berlangsung secara real time. Jadi tidak dinanti-nanti, datanya langsung masuk. Hari itu juga jadi tiap harinya itu update gitu data stok yang ada di toko. Jadi bisa langsung melakukan pemesanan gitu. Kemudian menjalin kolaborasi jangka panjang dengan pemasok berdasarkan data penjualan. Jadi ketika data penjualan ini jadi penggunaan si data penjualan ini yaitu si pemasok bisa lihat nih bahwa si Indomaret ini melakukan penjualan tiap harinya bertambah misalkan. Nah, itu bisa menjadi penghubung gitu antara si pemasok dan juga si Indomaret tersebut untuk melakukan kolaborasi jangka panjang. Kemudian menggunakan manajemen stok otomatis, yang dimana sistem ini akan menentukan kapan barang harus diorder ulang. Nah, dari semua strategi ini menjadikan Indomaret ini sangat efisien dalam menjaga ketersediaan produk. Jadi tidak akan mengecewakan pelanggan ketika pelanggan tersebut sedang mencari barang di Indomaret. Nah, dari penerapan tadi strategi supply chain management di Indomaret, tentunya ini ada dampak dari pengimplementasiannya. Yang pertama itu ada dari aspek efisiensi logistik, itu berdampak kepada biaya. Jadi biaya distribusi itu turun hingga 20%. Ini justru bagus ya gitu bagi perusahaan retail karena menekankan si cost distribusinya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian ada aspek ketersediaan barang, yaitu produk tersedia lebih dari 95% di gerai. Jadi tidak ada istilah barang habis di toko karena selalu ada gitu. Kemudian dari pengiriman juga, barang fast moving dikirim setiap hari. Tentunya ini akan lebih cepat dan juga menghemat biaya gitu dalam pengiriman barangnya. Kemudian dalam aspek keputusannya juga, nah dengan data real time memudahkan forecasting gitu.
Dan yang terakhir itu ada aspek kepuasan pelanggan. Tentunya kepuasan pelanggan ini paling utama dalam perusahaan retail, karena dengan kita lebih mementingkan gitu kepuasan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan loyal terhadap retail kita gitu. Jadi mereka akan repeat beli gitu, terus aja belinya ke kita karena pelanggan merasa puas dengan pelayanan dan juga dengan barang yang tersedia. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu supply chain management merupakan tulang punggung utama dalam bisnis retail modern, karena ini mengatur seluruh aliran barang, informasi dan juga keuangan dari pemasok hingga ke pelanggan terakhir. Penerapan supply chain management ini juga yang efektif membantu perusahaan retail untuk menekankan biaya logistik dan juga penyimpanannya. Seitu juga menjamin ketersediaan produk di toko serta meningkatkan kecepatan distribusi. Melalui integrasi yang baik antara pemasok, gudang, dan toko, perusahaan ini dapat menciptakan sistem kerja yang efisien, responsif terhadap perubahan pasar, dan mampu memberikan pelayanan yang konsisten terhadap pelanggan. Selain itu juga penggunaan teknologi seperti Enterprise Research Planning, ERP, Point of Sales, POS, Internet of Things, IoT, dan Big Data Analysis membuat proses pengelolaan rantai pasok semakin akurat dan juga efisien. Teknologi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time, sehingga perusahaan ini dapat lebih cepat merespon perubahan permintaan dan mengoptimalkan distribusi produk. Nah, melihat dari studi kasus pada Indomaret tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan supply chain management yang terintegrasi dan berbasis teknologi mampu memberikan hasil yang nyata dengan lebih dari 30 pusat distribusi regional, sistem ERP dan POS yang saling terhubung, serta kerjasama yang erat dengan para pemasok. Indomaret berhasil menjaga ketersediaan barang di atas 95% dan menekan biaya logistik hingga 20%. Keberhasilan ini membuktikan bahwa manajemen rantai pasok yang terencana dan dijalankan secara profesional tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional saja, tetapi juga memperkuat daya saing dan kepuasan para pelanggan. Jadi secara keseluruhan, supply chain management yang kuat, terintegrasi dan juga berbasis data menjadi kunci keberhasilan retail di era modern saat ini. Melalui pengelolaan rantai pasok yang efektif, perusahaan retail dapat menurunkan biaya, meningkatkan pelayanan, serta mempertahankan posisi kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Oke, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan supply chain management dalam manajemen retail. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana si supply chain management ini berperan penting dalam efisiensi bisnis retail sesuai dengan pemahaman saya dalam materi ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.